Namaku Song Nuan, umurku 20 tahun. Jawab saja pertanyaanku. Oh, kamu lulusan sekolah mana? Wanli College. Kamu adik kelas ketua kami kan? Ya. Ayo, jual pulpen ini padaku. Oh. Ya. Ini aku. Ini produk terbaru yang dikembangkan perusahaan kami. Penampilannya elegan, mewah, dan berkelas. Sangat cocok untuk orang sukses. Misalnya, di tempat kerja, kamu punya konflik pendapat dengan atasanmu. Dan kamu 100% yakin kamu benar. Apa yang akan kamu lakukan? Berdiri di pihakmu sendiri, atau patuh pada perintah atasan perusahaan. Keduanya bukan cara terbaik. Kriteria terakhir adalah kepentingan perusahaan. Kamu memakai pakaian olahraga. Gayanya seperti anak laki-laki. Kamu tahu tidak? Kami sedang merekrut sales wanita. Yang paling penting adalah, orang ini harus punya pesona feminin. Mengerti? Ya, aku mengerti. Aku mengerti. Ganti sepatu itu. Ah. Jalan beberapa langkah. Eyo. Hei. Perusahaan melarang pacaran di kantor. Bagaimana jika kamu menemukan cinta sejati di kantor? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau begitu, silakan cinta. Aku masih muda. Pekerjaan yang utama. Sekretaris terakhir yang kami pecat juga bilang begitu. Ayo bagi jadi 2 grup. Dan lakukan kompetisi grup. Grup dengan anggota yang masih berdiri di akhir menang. Akan menang. Aku ulangi. Grup dengan anggota yang masih berdiri di akhir menang. Akan menang. Kamu menjadi? Oke, semua berdiri. Apa? Ayo mulai. Kenapa kamu ditandung? Ada apa? Apa yang terjadi? Hei, Yukenka ini Xiao San? Apa yang terjadi pada anakku? Kenapa kamu seperti ini? Kakak. Ah, kakak. Kakak. Ada apa? Kamu sangat. Tidak. Kakak. Ah. Apakah Anda orang tua? Ya, saya. Saya dari kantor presidennya. Saya Haumin. Anak-anak sudah masuk. Jangan khawatir. Mari tunggu dengan sabar. Hei, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Apa maksudnya jangan khawatir? Anak sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Bisakah kamu tidak cemas? Apakah kamu anak ibumu? Apakah kamu manusia? Aku beritahu kamu, jika ada sesuatu terjadi pada anak-anak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku beritahu, aku akan melaporkanmu ke media. Maksudku kita harus menunggu sampai anak bangun. Dan tanya dokter apa yang terjadi. Oke, siapa kamu? Hei, apakah kamu punya wewenang? Kamu cari pemimpinmu. Ya, bawa pemimpinmu ke sini. Bawa bosmu ke sini. Kalau tidak, kami akan menuntutmu. Kalau begitu apa akan lakukan? Cepat. Jangan pergi. Aku beritahu kamu, aku kenal semua orang di rumah sakit. Aku akan menyuruh seseorang mengawasimu. Kakak. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Myanmar. Ibu? Kamu lulus?
Kamu mabuk sekali. Mana mungkin lulus? Kamu tidak lulus. Perutmu sakit? Bagaimana bisa ada wawancara seperti ini? Ini keterlaluan. Minum air, ya? Ibu Songnan. Biar aku bilang, kita harus bekerja sama dalam hal ini. Kita tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Jah? Aku akan bangkrut demi menuntut mereka. Tidak, kita tidak boleh menuntut. Membawa mereka ke pengadilan sangat merepotkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Buat masalah dengan mereka, dan negosiasikan syarat dengan mereka. Kita ingin anak-anak kita masuk perusahaan Yem. Mulai sekarang, kita perlu menyimpan semua bukti. Songnan, kemari. Balikan wajahmu. Tarap matamu. Ayo, terus pingsan. Terus pingsan. Terus pingsan. Bagaimana? Sudah sadar? Apa gunanya sadar? Aku beritahu kamu. Kesadarannya benar-benar kacau. Tadi, ibu, kasih dia segelas air. Kamu tahu apa yang terjadi? Dia menggigit tangan ibunya dengan keras. Oh, dokter. Apa yang terjadi? Apakah dia pusing? Pasti. Aku beritahu kamu, kesadarannya benar-benar kacau. Apa yang dia katakan tadi? Dia bilang, aku duduk di roket itu. Aku akan pergi ke langit. Betapa menakutkannya, kamu bilang. Eo. Lihat tanganku, angka berapa ini? Apa ini? Ah, Apa? Bagaimana bisa 2? Lihat dokter itu. Siapa yang tidak kasihan melihatnya? Situasinya terlihat serius. Main berlebihan. Membuat bingung. Dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Aku tahu. Aku beritahu kamu. Perusahaanmu harus memberikan penjelasan. Atau aku akan menuntutmu di pengadilan. Nah, situasi ini. Agak rumit. Kami belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Nah, aku belum bisa menghubungi pemimpin kami. Aku akan menelepon lagi. Aku belum menghubungi pemimpin kami. Apa yang terjadi? Kali ini kita harus bekerja sama. Kita harus membuat mereka membayar. Ayo bicara dengan mereka. Jika mereka terus mengganggu kita seperti ini, kenapa kita tidak memberi mereka kesulitan? Benar. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya ingin masuk ke perusahaan. Oh, Chen, aku beritahu kamu. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Jangan memperburuk keadaan. Kamu punya hak merekrut siswa. Kamu bisa menanganinya sendiri. Aku akan menanganinya untukmu dulu. Ini sudah wewenang maksimumku. Apa kata pemimpinmu sekarang? Pemimpin kami bilang bahwa perusahaan kami akan menanggung semua biaya pengobatan. Perusahaan kami akan menanggung semua biaya pengobatan. Siapa yang peduli dengan biaya pengobatanmu? Jangan gunakan biaya pengobatan untuk membodohi kami. Lihat kami. Apakah kami terlihat seperti orang yang butuh biaya pengobatanmu? Bagaimana dengan pekerjaan anak-anak? Anak-anak dalam keadaan seperti ini. Bagaimana mereka bisa melamar ke perusahaan lain? Lihat, aku akan membicarakan pekerjaan ini denganmu. Anak laki-laki yang mabuk. Dan putri-putrimu, kami akan mempekerjakan kalian semua. Kamu bilang itu adalah pemimpinmu yang mengatakan itu. Tingkat pemimpin yang mana? Apakah kamu akan menepati janjimu? Kami adalah perusahaan yang sangat besar. Bisakah kami tidak menepati janji kami? Kami akan mengirimkan pemberitahuan resmi dalam seminggu. Aku punya pekerjaan. apa? Kamu punya pekerjaan. Ya. Pertama-tama, selamat datang semua bergabung dengan grup JM. Melihat begitu banyak wajah muda, aku sangat senang. Yang ingin ku sampaikan adalah, bekerja untuk orang asing tidak keren. Yang hebat adalah membuat orang asing bekerja untuk kita.
Tapi Yem Mu Kuan sudah melakukannya. Lihat, apa itu pemimpin spiritual? 20 tahun lalu, aku seperti kalian. Aku juga magang di sini. Dan wakil presiden kami Chen Jian. Dia datang ke Yem untuk magang di tahun terakhirnya. Dan resmi bergabung dengan Yem setelah magang. Karena performanya yang luar biasa. Sebulan kemudian, dia menjadi salesperson yang hebat. 3 bulan kemudian, dia dipromosikan menjadi wakil direktur Departemen Penjualan. 2 tahun kemudian, dia menjadi direktur. 7 tahun kemudian, dia telah menjadi direktur penjualan dengan perlakuan wakil presiden. Kecepatan perkembangan seperti roket ini, baik di perusahaan asing atau di perusahaan milik negara, apakah mungkin untuk dicapai? Tapi di Yem, selama kamu bekerja keras, kamu bisa sukses. Akhirnya, kalian adalah masa depan Yem. Hari ini, kalian bangga berada di Yem. Saya juga berharap Yem akan bangga memiliki Anda. Kenapa aku merasa seperti itu? Aku merasa semangatku terbakar. Aku akan bekerja keras untuk bertahan. Zhang Peng, Lu Yuhan, Departemen Sumber Daya Manusia. Tian Hua, Su Yeye, Song Ling, Zhao Chuan, Zhang Sheng, Song Nuan dan Zheng Rongrong di Departemen Penjualan. Siswa yang namanya saya sebutkan, silakan datang ke saya untuk mengambil rencana Anda terlebih dahulu. Lalu pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia. Baju untuk Cao Xiaochuan, Sang Sheng, Su Yeye, Zhang Rongrong, Julinan, Wu Uqin, Hu Qin, Chen Hua, Ao Zhu Chan, Ao Song Nuan, Terima kasih. Ao. Departemen Administrasi Yem adalah departemen yang sangat luas, yang mencakup kantor presiden dan dukungan logistik. Lantai 32 adalah kantor bos. Hanya kantor presiden dan kelas pengawas emas yang bisa masuk. Kantor presiden, semuanya dipilih dari berbagai departemen di bawah. Pak Harlan, untuk menjadi sekretaris ketua, mereka harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Jadi kantor CEO kami hampir tidak mempekerjakan magang. Tapi Presiden Wang secara pribadi memilih Anda. Apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk mencari kantor CEO. Lantai ini adalah kantor CEO. Siapa yang ingin Anda temui? Saya di sini untuk magang di kantor CEO. Departemen Sumber Daya Manusia meminta saya untuk melapor langsung. Ikuti saya. Di mana kamar mandinya? Lewat sini. Mengerti, Presiden Wang. Saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah menandatangani. Kami menunda pengaturan untuk para magang pagi ini. Dan itu tertunda. Direktur Hao, ini magang dari departemen Anda. Oke, terima kasih. Xiao Yang, selamat tinggal. Direktur Hao. Kenapa kamu di sini? Pergi duduk di sana. Oke. Oh, Direktur Hao. Aku lupa memberitahumu. Kursinya rusak. Dan belum sempat menggantinya. Ya, tidak apa-apa.
Oh, Direktur Hao, UM. Ada apa? Ya, ini aku. Apa aku perlu melakukan sesuatu? Apa? Maksudku, aku punya banyak waktu sekarang. Bisakah aku melakukan sesuatu untukmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Duduk saja di sana. Oh, Hei, Camarilla, ada apa? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu untukku? oke. Nomor 109, Jalan Fusin. Hei, halo. Kamu tahu di mana tempat ini? Itu bukan tugasku. Oh, oke. Halo, Ya, halo. permisi. Kamu tahu di mana tempat ini? Oh, itu di depan. Di sini saja. Kamu bisa lewat sini. Oh, terima kasih. Tidak apa-apa. Aku akhirnya menemukan kedai mie ikan kuning Lawang Tou. Guys, jangan masuk. Kamu harus antri di bawah. Pergi ke belakang dan antri. Kamu masih perlu antri? Bagaimana dengan yang lain? Mereka semua antri di belakang. Celoranmu. Kamu berdiri di sini. Ah, Nomor 145. Hei, Sagram, mana? ya. Ya, sekarang giliranku. Ada apa denganmu, Nona? Mia Setenggajan. Kamu lihat kemana? Kamu mau pergi kemana? Ya? Kamu lihat apa? Bisakah aku membayarmu untuk semangkuk lagi? Nyonya, butuh setengah jam untuk membuat semangkuk lagi. Aku benar-benar minta maaf. Oke, satu tanpa daun bawang. Dengan suka, cabai, dan sedikit minyak udang. Makanan ini terlalu buruk. Terlalu banyak minyak. Minyak gratis. Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak akan pergi ke sana lagi. Ayo pergi ke tempat lain. Aku tidak bisa pergi. Tidak pernah lagi. Baunya sangat enak. Siapa yang membeli mie ikan kuning dan acar sawi lawang tou? Aku bisa menciumnya. Siapa yang punya banyak waktu? Berdiri dalam antrian panjang seperti ini. Dari jauh sekali. Seorang magang. Siapa lagi yang punya banyak waktu selain magang? Direktur Hao, ini mie ikan kuningmu. Mie ikan kuning lawan tuh. Direktur, kamu sangat beruntung. Kamu tidak mengundang kami untuk hal baik seperti ini, bos. Apa masalahnya? Aku akan meminta Xiao Song membelikan satu untuk kalian masing-masing besok. Oh, ini magang baru kita. Dia terlihat rajin. Ayo, biar aku hitung siapa yang mau mie ikan kuning besok. Aku mau. Beri aku satu, dengan lebih banyak ketumbar. Oh, tidak pedas, ya? Aku mau 2 telur asin. Bisa, 2 telur asin. Aku mau ketumbar. Tidak pedas, ya? Tombakan teller rebus. Hei, Pelen. Aku mau lagi. Tidak pakai cabai. Oke, apa lagi? Siapa yang mau? Tidak pakai cabai. Tambahkan telur asin di pesananku juga. Aku tidak mau cabai. Apa? Kenapa kamu tidak menaruh ketumbar?
Aku sudah taruh. Kamu taruh di mana? Ayo lihat. Mereka lupa. Lihat, di mana itu? Aku sudah bilang untuk taruh ke tumbal. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Aku sudah bilang. Oak, kamu tidak perlu menjelaskan. Ini hanya hal kecil. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jangan ceroboh. Lupakan saja. Jangan menyalahkan orang lain. Oh, halo, Pak Wang. Ya, Ini makan siang yang kubeli untuk guru Hao-min dan yang lain. Xiao Song. Kamu di sini untuk magang, bukan untuk mengantar makanan. Yah, mereka semua sibuk. Jadi kebetulan aku tidak ada kerjaan, jadi aku pergi membelinya. Pak Wang, bagaimana aku harus menangani hal seperti ini di masa depan? Kamu tidak perlu bertanya padaku tentang ini. Pikirkan sendiri. Pak Wang, kenapa kamu tidak ambil satu? Mie ikan kuning lawan tuh. Kamu benar-benar beruntung. Lain kali. Tuan Wang, hati-hati. Xiao Song, cepat, semua orang menunggu kamu. Oh, Direktur Hao, ini mie untukmu. Terima kasih, Direktur. Oh, senang sekali bisa makan mie ikan kuning setiap hari. Terima kasih, Direktur Hao. Oh, jangan sungkan. Ini hanya semangkuk mie. Semuanya, ayo ambil. Ayo. Cepat, cepat. Direktur Hao, ini kwitansi mie beberapa hari ini. Oke, saya taruh saja di sana. Saat bekerja, kamu harus punya sikap kerja. Browsing internet, makan camilan, menelepon pribadi. Seharusnya dilakukan setelah pulang kerja. Selain itu, kantor presiden adalah departemen yang sangat penting. Mengapa semua orang sibuk? Tapi kamu merasa tidak ada yang dikerjakan? Kamu harus introspeksi diri. Sebagai orang baru yang baru masuk ke masyarakat, saya harap kamu bisa merencanakan kariermu dengan hati-hati. Jangan mengembangkan kebiasaan ceroboh. Perhatikan dan dengarkan lebih banyak. Banyak bekerja, sedikit bicara. Direktur Hao, Hahaha, saya akan ambilkan air untukmu. Untuk apa air? Apa yang kamu pakai hari ini? Apa maksudmu? Kenapa kamu datang ke sini dengan pakaian seperti ini? Apa yang kamu pikirkan? saya tidak berpikir banyak. Kamu sangat bodoh. Bacakan kode pakaian magang untuk saya. Magang. Selama magang, harus memakai pakaian kerja. Dan tidak boleh memakai pakaian santai. Ya, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Apa tujuanmu? Saya tidak punya tujuan. Song Nuan belum cukup pamer di komik terakhir kali, kan? Perusahaan bukan tempatmu untuk pamer. Jika ingin pamer di perusahaan, kamu harus berprestasi. Kamu tidak bisa mengandalkan ini. Ini sangat buruk. Tuan Wang. Hari ini dia akan berlatih. Berlatih di perusahaan kolaborasi, kan? Ya, untuk tampil. Hahaha.
Pergi merenungkan dirimu sendiri. Hahaha. Hahaha. Ini buku manual impian yang kamu inginkan. Terima kasih. Kamu baik-baik saja. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Itu. Tapi aku juga berpikir mengirim manual karyawan itu berlebihan. Tapi ini langsung diperintahkan oleh Presiden Wang. Aku tidak bicara tentang buku pegangan karyawan. Pekainmu. Jangan bilang ini juga langsung diperintahkan oleh Tuan Wang. Terima kasih. Teruskan. Semangat. Halo. Ini buku pegangan karyawanmu. Terima kasih. Teruskan. Halo, ini buku pegangan karyawanmu. Ah. Semangat. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Selamat siang. Ini buku pegangan karyawanmu. Ini manual karyawanmu. Itu kerja keras. Semangat. Halo. Ini manual Linglong. Semangat. Hei, apakah kamu sudah melihat magang baru? Ini sangat menarik. Dia terlihat seperti gadis klub malam.
Dia sudah berlarian sepanjang pagi. Dia terus berlarian. Apa artinya membagikan manual karyawan? Apa dia takut orang lain tidak melihat betapa cantiknya dia? Kamu sedang bicara tentang siapa? Maksumdu Hawkai. Siapa namanya? Song Won? Bekapnya. Ayo, 3 guru. Tiga guru. Ini buku pegangan karyawan kalian. Ayo. Ayo, ayo, hahaha. Ini sangat lucu. Kamu sedang bicara tentang siapa? Apa yang kamu lakukan? Dan muncul. Gege. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Apakah aku harus menantang batas bawahku? Aku ingin menyerah. Tahan dulu. Kamu tahu apa yang mereka suruh aku lakukan? Ini sangat aneh. Mereka bahkan meneleponku. Dan telepon kami lagi. Aku akan meneleponmu kembali. Aku sudah mengirim proposal perencanaan ke emailmu. Aku akan meneleponmu kembali. Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini kotak makananku? Kenapa kamu makan kotak makananku? Oh, aku menjadi. Kamu pasti sudah memakan semua dagingku selama 2 hari ini. Ah, tidak, tidak, tidak. Aku tidak memakannya. Kamu tidak boleh makan makanan siapapun. Wang yang mengirimiku pesan untuk memakannya. Apa? Aku menyuruhmu makan? Aku sakit perut hari ini. Kamu bantu aku makan kotak makan biru itu. Kakak Chen, menurutmu apakah aku akan mengirim pesan seperti itu? Pasti ada yang salah. Nomor teleponnya menunjukkan namamu. Parenti. Halo. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengembalikannya. Kembalikan. Kamu sudah mengirimiku pesan selama berhari-hari. Zhang Sheng. Kamu berani berpura-pura jadi Presiden Wang sekarang? Ya. Terus kenapa kalau aku melakukannya? Itu karena kamu yang menyuruhku berpakaian seperti ini. Itu bukan aku. Itu kamu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu manusia? Kamu. Hei. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Hei, lihat ini. Masukkan daging dari kotak makan biru ke yang merah. Tambahkan lebih banyak sayuran ke kotak makan biru. Song Wan. Kamu mengingatkanku pada masa kuliah. Semangatmu seperti api. Seperti musim semi. Oh, tekanan kerja di JM terlalu besar. Seluruh JM benar-benar kelabu. Maukah kamu memberiku senjeniism sama besok? Dan warna yang cerah? Kamu benar-benar berbakat. Camel. Zhang Sheng, kamu brengsek. Kamu sampah. Aku selalu berpikir orang punya batas dalam menjadi jahat. Tapi kamu tidak punya batas.
Kamu pikir kamu bisa membuatku seperti ini? Apakah aku akan hancur? Atau pergi? Aku bilang aku tidak akan. Aku bisa bertahan untuk pekerjaanku. Aku hanya benci. Aku harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatku mual. Kamu membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Aku berhenti. Aku tidak mau pekerjaan ini lagi. Song Nan. Jiang Sheng sudah keterlaluan kali ini. Himing member Kanya Padamo. Aku bisa mengerti perasaanmu. Jangan terlalu sedih. Sang Sheng memang seperti itu, kan? Kenapa aku tidak mengajukan cuti untukmu dari perusahaan? Pulang dan istirahatlah selama 2 hari. Lagi pula, 2 bos sedang menangani Sang Sheng. Aku bilang, kenapa semua daging masuk ke kotak makan Pak Wang? Di kotak makanku hanya ada sayuran. Kamu pinter. Tapi sayangnya, kamu tidak menggunakannya dengan benar. Aku tidak akan banyak bicara tentang prinsip besar. Ayolah, selama ini, Kamu telah membuat kekacauan di perusahaan. bagaimana menanganimu? Kamu yang bilang. Aku pikir. Aku memang agak keterlaluan. Tapi aku tidak bisa menahannya. Lihat, Mempekerjakan anak-anak tahun 90-an ini, perusahaan kita. Perusahaan kita akan segera menjadi taman kanak-kanak. kita seperti orang tua mereka. Direktur Hao, tolong jangan memujukku lagi. Aku sudah memutuskan. Aku ingin mengundurkan diri. Aku sangat bodoh. Aku benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini. Apa? Aku sangat bodoh. Jika kamu membuat dirimu terlihat sangat bodoh, masih bisakah kamu bertahan? Oh, aku tahu. Sang Sheng, Camarilla, Apa? lihat, inikah hasil yang kamu inginkan? Song Nuan baru saja mengundurkan diri ke Haumin. Aku tidak menyukainya. Aku tidak lagi. tidak peduli apa titik awalnya. Kamu harus menanggung konsekuensi dari perilaku burukmu. Aku bisa menyembunyikan ini dari ibumu untuk sementara. Tapi syaratnya adalah tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus membuat Song Nuan senang kembali bekerja. Aku. Ya, Song Nan, kamu ada di perusahaan? Sedang sibuk? tidak apa-apa. Kenapa kamu bad mood? Ya. Aku tidak mau kerja diam lagi. Hah? Siapa yang nakal sama kamu? Tidak ada.
Aku cuma tidak mau melakukannya. Hai nak. Jangan manja-manja. Kamu tidak lebih. Kamu akhirnya dapat kerja. Kamu harus hargai pekerjaan ini. Kamu dengar tidak? Oke, aku tahu. Ibu dan ayah, kenapa kamu bersamanya? Ayo pergi. Tunggu. Duduk. Duduk. Biar aku tanya. Kenapa kamu bersamanya? Paman. Begini, biar aku jelaskan. Jangan bohong ke ayahku. Songlan, jujur saja. Apa Sang Sheng punya niat buruk sama kamu? Tidak, Kenapa perlu mobil mewah jemput kamu? Dan menginap di hotel bintang 5. Paman, begini. Songduan dan aku. Memang ada sedikit masalah akhir-akhir ini. Jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Untuk minta maaf padanya. Dan minta dia memaafkanku. Memef Can. Song Nuan, Ada APA? Ketahuan, apa yang terjadi? Ketahuan, ada apa? Ibu, cepat katakan. Apa yang mau kamu maafkan? Apa kesalahpahamanmu dengan anakku? Kamu ngapain? Ayah, bukan seperti yang kamu pikir. Aku bahkan tidak berteman dengannya. Kami bahkan bukan teman. Apa maksudmu melakukan ini? Halo, Mas. Kamu yang bilang. Jelaskan dengan jelas. Oak, Aku mengejarnya. Dia mengabaikanku. Tahu. Jia mengabaikanmu. benarkah begitu? Katakan padaku. Hei, Zhang Shang. Maaf. Anakku masih muda. Banyak hal. Tidak pantas dibicarakan. Ya. Ya, Paman, aku mengerti. Mari kita kesampingkan dulu hubungan ini. Kamu harus mengurus pekerjaan. Kamu harus membujuk Song Tuan. Dan minta dia tidak meninggalkan perusahaan. Jangan khawatir tentang anakku. Aku lebih peduli padanya daripada siapapun. Kamu bekerja di perusahaan Gem. Jika tidak senang, Bisa pergi kapan saja. Datang ke perusahaanku. Aku datang ke Shanghai untuk mendukungmu. Apa? Ayahmu akan menjadi wakil presiden perusahaan di Shanghai. Zhang Shen, aku yang bayar makan ini. Tidak. Paman, biar aku yang bayar. Pelayan, Banya. Hello Tuan, 5.842 yuan. 5.842 yuan. Ini, kamu duduk. Ini. Silakan ikuti saya. Lao Song, tolong. Wang Zhong, Zhao Sheng. Jadwal minggu depan denganmu atau Song Nuan? Ada di Song Tuan. Biar aku cari. Kamu ngapain? Oke. Pak Sang meminta kamu mencarinya kembali. Cepat!
Hei, Zhang Shao. Lakukan saja. Jangan benar-benar melompat. Hei, Gerak. Jangan sentuh aku. Kamu tahu? Sungai Suzhou panjangnya 125 km. Dengan lebar rata-rata 40 hingga 50 meter. Layu aliran yasik 2 meter kubik per detik. Kedalaman airnya 2 meter saat air surut. Sekarang jelas air sedang pasang. Seberapa dalam airnya saat pasang? Tidak ada informasinya. Pegang saja erat-erat dan jangan sentuh aku. Benar-benar melompat? Kamu pikir aku bodoh? Aku perkirakan. Jembatannya setinggi 20 meter. Bahkan jika beratmu 70 kg. Kecepatan masukmu ke air sekitar. Sekitar 19,79 meter per detik. Artinya, Kamu setara dengan mobil yang melaju 70 mil per jam. wah, kamu akan menghantam air dalam 2 detik. Kamu tahu? Diam, diam. Aku hanya mengingatkanmu bahwa Kamu bukan penyelam profesional. jangan jatuh ke air. Wah, cukup berbahaya. Oke, diam. Aku tidak menakut-nakutimu. Lebih baik aku menelpon dulu. Aku akan menelpon 120 dulu. Aku akan bersiap dulu. Kenapa mereka belum datang? Sedang apa? Akan terjadi sesuatu yang besar. Apa? Kamu akan tahu saat pergi. Cepat. Pegang erat-erat. Oh, Songlan, kamu kelihatan. Cepat kamu bujuk Sang Shao. Aku beritahu kamu, dia hanya bilang satu hal. Kalau kamu gak memaafkannya, dia bakal bunuh diri. Dia bakal lompat. Kamu bakal menyesal. Dia mau lompat. Cepat. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Selamat Sang Shao. Hei, selamat Sang Shao. Kamu bakal menyesal. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Apa benar mati kalau lompat? Mungkin. Ya udah, lompat aja. Kamu pikir ini lucu? Di mataku kamu orang gila. Sorry, kamu selalu butuh perhatian orang. Aku sabar waktu kamu selalu nagetin aku. Aku juga tahan semua godaan. Sekarang kamu malah pakai cara ini buat minta maaf. Ini cara paksa. Aku cuma pengen kerja keras. Bisa nggak kamu lepasin aku? Cuma pengen dengar aku bilang maafin kamu, ya? Oke, aku maafin kamu, oke? Cukup? Bisa lepasin aku? Aku tahu kamu nggak bakal lompat. Tapi aku saranin, daripada buang-buang waktu orang, mending kamu lakuin hal yang berguna. Duduk, duduk. Hati-hati. Naik. Semua udah pergi. Dia nggak bisa berenang. Gimana? Kamu turun selama dia. Hati-hati. Kapten, aku datang. Informasimu nggak akurat. Kamu nggak bilang Sungai Suzhou dingin banget. Kamu nggak bilang beneran mau lompat. Itu kecelakaan. Aku kasih tahu. Mulai hari ini. Sekarang aku penyelamatmu. Hah? Kamu? Aku turun dengan baik. Aku tarik napas dalam. Aku mau naik. Kamu malah turun dan tekan aku lagi. Nggak bisa berhenti sombong. Saat kamu hampir muncul, aku hampir memberimu napas buatan. Pergi. Oak, ini keajaiban kalian berdua masih hidup. Hei, satu-satunya penyesalan adalah meskipun sudah seperti ini, Feng Yao masih belum memaafkanmu. Bukankah dia bilang sudah memaafkan Sang Sheng? Hei, aku bilang kamu, orang sains. Otakmu tidak bekerja dengan baik. Dan IQ rendah. Dalam situasi itu, Song Nuan bilang aku memaafkanmu. Kamu puas? Artinya aku memohon padamu untuk berhenti berakting. Ya ampun, kenapa otak gadis ini lebih sulit dipahami daripada alam semesta? Kamu benar, ini terlalu sulit. Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Bagaimanapun, aku tidak tahu. Aku sudah mencoba segalanya. Gadis ini sangat keras kepala dan sulit. Tidak ada yang bisa kulakukan. Koran bilang dia akan kembali ke perusahaan besok. Ini kesempatan terakhirmu.
Kamu harus mengambil kesempatan ini, Zhang Shen. Tapi aku sudah bersamanya begitu lama. Aku belum pernah melihatnya begitu teguh. Itu karena dia belum bertemu Zhang Sheng. Bagaimanapun, aku sudah menangis, berteriak, bahkan mengancam bunuh diri. Aku sudah melakukan semua yang dilakukan seorang wanita pasar. Dia masih tidak berbalik. Aku benar-benar tidak tahu. Hei, jangan bermain korban. Itu karena kamu terlalu kejam. Hei, Catwoman. Kamu tahu? Siapa yang menyuruhnya pergi ke ibuku untuk melaporkanku? Mengedu. Ya, Tidak, apakah kamu salah paham? Aku dengar Song Nuan bilang padaku bahwa ibumu pergi ke dia untuk mengetahui tentangmu. Karena kamu tidak pernah memberitahu ibumu apa yang kamu lakukan. Jadi ibumu hanya bisa tahu tentangmu melalui dia. Dia hanya ingin peduli padamu. Dia tidak mengadu. tapi dia juga tidak memberitahuku. Dia takut melukai harga dirimu. Gadis ini punya harga diri yang lebih kuat. Dia sensitif. Selain itu, dan kau membuatnya dipermalukan di depan seluruh perusahaan. Nah, kamu, Oke, jangan terus-terusan mengkritikku. Kesalahan kecilku. Mari kita bahas sesuatu yang praktis sekarang. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Sudah cukup. Ini sudah yang ketiga kalinya. Song Nuan sama sekali tidak ingin kembali. Aku benar-benar tidak tahu. Ya. Bisakah aku berpakaian seprovokatif dia? Berjalan keliling perusahaan untuk memperlihatkan pada semua orang. Dia akan senang. itu ide bagus. Ini bagus. Apa ini? Ini hebat. Kamu gila? Ada banyak contoh seperti ini di internet. Ayo kita cari. Lihat, lihat, lihat. Ah, apa itu? Wow. Oh. Lihat. Shang. Hamu serious. Kesempatan magang di perusahaan Gem sangat langka. Aku akhirnya mendapatkannya, dan tidak ada yang memintamu pergi. Tapi kamu tetap mengundurkan diri. Direktur Hao, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Wow. Song Nan. Wow. Tenang. Song Nan, aku akhirnya tahu bagaimana perasaanmu saat itu. Jadi, Song Nuan. Berapa harga per meter persegi? 68.000. Jadi, 6,8 juta untuk 100 meter persegi. 3,4 juta untuk 50 meter persegi. Uang ini seperti kertas sampah di Shanghai. Bagaimana dengan harga rumah di sekitar? Komunitas yang baru saja kamu lihat. Sudah yang paling hemat di area ini. Sudah dimiliki selama 5 tahun. Dan satu-satunya pajak yang dikurangi adalah jumlah besar. Sudah sangat murah. Ini lokasi prime di dalam ring. Ya, Uang dari menjual rumah kami di Fuzhou dan semua tabungan kami. 2 juta hanya bisa membeli 30 meter persegi di sini. Setelah dikurangi area bersama, dapur dan kamar mandi, hanya cukup untuk tempat tidur. Keluarga kami bertiga bahkan tidak bisa berbalik. Kami harus saling memberi jalan. Dan itu hanya sedikit lebih buruk. Rumah yang begitu kumuh, dibangun tahun 90-an. Hanya sepertiga dari hak properti 70 tahun yang tersisa. aku sudah memikirkannya. Kami terlalu serakah. Untuk kenyamanan putri kami. Agar dia mudah bekerja. Kami perlu memperluas pemikiran. Asalkan rumahnya di sepanjang jalur metro. Tidak peduli seberapa jauh, kami bisa tinggal di sana. Jah, itu ide bagus. Ayo pergi. Raja You dari Yo itu menyalakan api unggun. Dan mempermainkan monyet, bahkan Sebelas-si tersenyum padanya. Aku bahkan melakukan striking, yang sangat memalukan. Dan hal-hal memalukan yang kulakukan. Song Nuan tidak bereaksi sama sekali.
Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Aku sudah melakukan yang terbaik. Maksudmu Raja Yu dari You? Yang menyalakan api unggun untuk mengolok-olok rakyatnya. You Wang adalah raja ke-12 dari dinasti You Barat. Dan seorang tiran terkenal dalam sejarah. Aku adalah pangeran kecil Shanghai. Bagaimana bisa seorang tiran dibandingkan? Buang saja dia ke Kunsan. Agak berlebihan membiang yakis kiri kokunsan. Kamu bisa membuangnya ke bandara Hongqiao. Gomang-gomang. 11 Hi adalah selir favorit Raja Fuchai. Dan dia Ochan. Mereka semua cantik, kan? Apa itu Song Nuan? Dia bukan apa-apa. Beraninya dia mengabaikanku? Wah, bisakah dia diabaikan dengan tubuh yang begitu bagus? Tidak apa-apa. Ah. Lihat otot dadanya. Dan garis putri biungnya. Bisakah Yo Yuang menandingi? Aku benar-benar terkesan dengan kepercayaan dirimu. Bukan narsis. Orang percaya diri karena punya modal. Kau tahu, bagus kalau kau yakin. Sang Shen, kurasa kau sangat jantan hari ini. Kau benar-benar tampan. Apa gunanya jantan? Song Nuan pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Kenapa kau tidak mengaku? Hei, jangan tanya aku lagi. Kalau tidak, aku akan menendangmu pergi. Aku sudah berusaha keras hari ini, oke? Hujan. Dan ini lagi, terserah dia. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Sangat bagus. Ini seharusnya tempat tinggal manusia. Hei, apakah rumah di Ganji lebih dari 100 meter persegi? 108 meter persegi di Ganji. 2 kamar tidur, 2 ruang tamu, 2 kamar mandi. Kedua kamar menghadap selatan. Rumahnya sangat bagus. Apartemen jenis ini tersedia di lantai 1, 2, dan 4. Berapa total harganya? Sudah aku hitung untukmu. Termasuk pajak. Total harganya 2 juta. Kurang dari 2 juta. Itu saja. Itu saja. Ini bisa? Agak jauh. Tapi ada kereta bawah tanah. Yah, dekorasi sederhana. Dan beli beberapa furnitur sederhana. Kita masih perlu menyisakan biaya hidup. Agak ketat. Paman, kau bisa ambil pinjaman. Menurut situasimu. Sekitar 8.000 yuan per bulan. Aku sangat puas dengan rumah ini. Bukankah kau akan segera menjabat? Gaji bulananmu cukup untuk membayar pinjaman. Aku sudah sangat tua. Aku masih punya banyak hutang. Bagaimana aku bisa bertemu teman-temanku? Kalau begitu jangan temui mereka. Kita sudah mencari dari lingkar dalam ke lingkar luar. Dan kemudian dari lingkar luar ke sini. Sulit menemukan rumah yang kita sukai. Asalkan aku bisa menetap di Shanghai. Jika kamu malu bertemu teman-teman lamamu, maka buatlah teman baru. Apakah aku orang yang sembarangan? Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Jika kamu cukup sembarangan untuk mengganti rumah, maka kamu bisa sembarangan. Aku mendukungmu untuk sembarangan. Perkenda, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu di depan orang lain? Anak muda, kemarilah. Ayo kita sepakati. Ayo tanda tangani kontrak dan pergi makan. Biarkan aku yang bayar. Oak. Kamu mulai besok. Tarek Peratmo. Hei, hanya dengan kamu bisa terlihat seperti bos. Hai bos. Berbalik dan biarkan aku lihat. Panjang celana harus cukup. Halo, Song Nuan, kamu di mana? aku di rumah. Apakah kamu tidak terlalu jauh hari ini? Lihat orang lain, mereka semua seperti itu. Dan kamu masih ingin meninggalkan JM? Ah? Song Nuan Dive Cat. Kalau begitu berikan aku teleponnya. Kamu ambil ini. Aku ingin menghiburnya.
Song Nuan. Kamu sudah dipecat. Bibi Chen. Ja Nuan. Ini Ibu Song Nuan. Ini Ibu Gege. Biarkan aku bicara dengannya. Hello. Hey, Ibu Yeye. Ibu Song Nuan. Aku Piker Putramo Song Nuan. Sangat menyedihkan. Dia dipecat oleh perusahaan Yem. Dia dipecat kurang dari sebulan yang lalu. Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Ibu Gege, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Song Nuan yang mengundurkan diri sendiri. Oh, Pejitu. Aku ngerti. Itu pengunduran diri. Kita perlu melindungi harga diri anak. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Ibu Gege. Dengarkan baik-baik. Ayah Song Nuan. Besok akan menjadi wakil presiden perusahaan Huitong. Huitong adalah perusahaan besar. Menurutmu, apakah Song Nuan masih perlu pergi ke perusahaan lain untuk menahan dirinya dan diintimidasi? Huitong? Aku belum pernah mendengar tentang Huitong. Itu bukan tempat di mana kamu bisa berbicara bebas. Kamu akan diintimidasi oleh orang lain sepanjang hari. Aku tidak pindah. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Selama wawancara, mereka mabuk dan dibawa ke rumah sakit. Gege, kamu ditempatkan di departemen penjualan. Tugasnya adalah menemani orang makan dan minum. Jika seorang gadis diintimidasi di luar, apa yang harus dia lakukan? Jampun. Aku merasa tidak ingin berbicara denganmu. Kenapa kamu seperti ini? Aku mencoba menghiburnya. Dia hanya mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Dia sudah merasa sedih sekarang. Makanlah buah. Ini menggangguku. Wanita seperti ini sungguh sulit bagi orang luar untuk berbicara dengan mereka. Orang ini sama sekali tidak sopan. Luan, jangan ragu. Sudahlah. Setelah ayah menjabat di Huitong besok, aku akan segera meminta departemen personalia untuk mengatur posisi yang bagus untukmu. Ayah Janji Padamo. Ini pasti lebih baik dari perusahaan YMMU. Magang di kantor presiden. Itu tidak menjanjikan. Datanglah ke perusahaan ayah. Kita juga bisa menghindari anak orang kaya yang mengganggu putriku setiap hari. Ketika aku memikirkan dia, aku sangat marah. Ya, aku setuju. Ayahmu mengelola perusahaan besar seperti ini. Departemen mana yang kamu ingin kerja? Hanya masalah kata-kata saja. Biarkan putriku istirahat di rumah beberapa hari lagi. Ketika aku tiba di perusahaan, aku akan mengatur semuanya untuknya. Lalu kamu bisa datang bekerja. Oke, jadi kalian berdua bisa pergi kerja bersama. Aku akan lebih tenang. Ja. Aku sudah memutuskan. Aku masih ingin kembali bekerja di Yem. Kenapa? Karena aku tidak ingin menjadi pengecut lagi.